Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan saya di channel Hartoyo. Bapak, Ibu, dan Saudara pemirsa YouTube dimanapun berada, semoga kalian semua dalam kondisi sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan informasi tentang tanaman jarak, yaitu jarak pagar. Leluhur kita mewariskan tanaman jarak sebagai obat tradisional. Dari pengamatan saya, sampai sekarang pun masyarakat masih banyak mempergunakannya dan menanam sebagai tanaman obat keluarga. Daun, buah, maupun akar adalah bagian yang paling sering dimanfaatkan karena banyak khasiatnya. Pemirsa, sebelum jauh kita ngobrol tentang khasiat tanaman jarak pagar, ada baiknya pemirsa saya ajak untuk melihat koleksi tanaman obat keluarga saya. Inilah tanaman obat keluarga saya di area yang cukup sempit. Di antaranya sudah ada tanaman jarak pagar yang sudah saya kasih label toga. Dan selanjutnya pemirsa, ayo ikuti saya ngobrol dengan warga masyarakat yang masih menanam pohon jarak dan sering memanfaatkan untuk obat. Pemirsa, ayo ikuti saya menuju lokasi obrolan kita di warga masyarakat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bude mau minta daun jarak ya? Boleh. Saya ambil ya. Sambil jualan nerangkan bantu saya nih. Nerangkan manfaat daun jarak apa aja sih? Daun jarak ini gunanya untuk obat sakit perut, kembung. Terus Getahnya untuk obat sakit gigi. ada yang lain? Untuk apa? Kompres panas, turun panas, turun panas. Kompres panas kayak mana caranya? Ini, Pak. Oh gitu. Tempelin. Oh iya. Oke, makasih ya. Iya, Pak. Ini semoga jualannya laris hari ini habis. Ya, makasih. Assalamualaikum. Salam. Manfaatnya banyak banget. Kotorannya kayak gini ya? Ya. Oh ya. Sejak kapan Budi tahu menggunakan daun ini? Sejak saya kecil. Oh, sejak kecil ya. Oke, makasih. Pemirsa, itulah obrolan kita tadi dengan Ibu Kasut yang sedang melayani pelanggan membeli gorengan untuk kebutuhan sarapan pagi sambil menerangkan beberapa kegunaan daun jarak sebagai obat. Pemirsa, sekarang kita kembali lagi ke area tanaman obat keluarga saya. Ini adalah tanaman jarak pagar yang saya tanam dalam pot dan telah saya kasih label tanaman obat keluarga atau toga agar warga yang datang dapat membacanya dengan jelas. Jarak pagar bahasa Latinnya Jatropha curcas L. Kandungan yang dimiliki diantaranya adalah mengandung alkaloid, kemudian bersifat antiinflamasi atau radang, juga antibakteri dan antioksidan. Mengandung astragalin, fitonutrin, nikotiflorin, juga mengandung kaempferol dan quercetin.
Lalu apa saja manfaat dari jarak pagar? Pada umumnya yang dipergunakan untuk obat-obatan meliputi 3 bagian. Pertama adalah biji atau buah jarak. Kedua, daun jarak. Ketiga adalah akar jarak. Biji atau buah dapat dimanfaatkan pertama untuk obat kesulitan buang air kecil, kemudian sebagai obat kanker mulut rahim dan kulit, juga untuk mengatasi kesulitan melahirkan, sebagai obat kelumpuhan otot muka, TBC kelenjar, tul, koreng, dan bengkak, sebagai obat infeksi jamur dan luka bakar. Kemudian daun dapat dimanfaatkan untuk obat sakit gigi. Dalam hal ini yang diambil adalah getah yang terkandung dalam tangkai daun, bukan daunnya. Selain itu dapat dipergunakan untuk obat sariawan, obat sembelit atau konstipasi, obat luka, mengatasi ketumbe, mengatasi kadar gula darah, koreng, gatal, batuk, sesak napas, dan hernia. Lalu, manfaat akar jarak pertama adalah sebagai obat rematik sendi, tetanus, dan epilepsi. Juga sebagai obat bronkitis pada anak-anak dan mengatasi luka terpukul atau memar. Juga dapat dipergunakan sebagai obat TBC kelenjar dan gangguan jiwa. Itulah manfaat biji atau buah jarak, daun jarak, dan akar jarak. Cara penggunaannya. Penggunaan pertama adalah daun untuk obat sakit gigi. Caranya, ambillah getah yang terdapat di tangkai daun, lalu oleskan ke bagian gigi yang sakit, atau ditampung di kapas lalu dimasukkan ke dalam lubang gigi yang sakit. Untuk mendapatkan getah dari daun, caranya dengan memotel tangkai daun, tidak dengan memotong tangkai daun, agar getahnya dapat keluar dengan deras atau mengucur. Untuk obat sariawan, caranya ambillah getah dari tangkai daun, lalu oleskan ke bagian yang kena sariawan sebanyak 2-3 kali sehari. Untuk obat sembelit, ambillah daun jarak yang segar, tidak tua, tidak muda, secukupnya, lalu direbus. Sebelumnya dicuci dahulu dengan bersih, dan rebuslah hingga mendidih, kemudian biarkan lalu disaring dan diminum hingga sembelitnya sembuh. Untuk obat luka, oleskan getah daun jarak hingga luka mengering. Untuk obat ketumbe, caranya ambil 5 lembar daun jarak yang sedang, lalu ditumbuk sampai halus. Kemudian balurkan ke rambut dan kulit kepala. Diamkan 15 menit. Selanjutnya dibilas rambutnya menggunakan sampo. Untuk obat koreng, caranya ambil 1 lembar atau beberapa lembar daun segar, lalu rendam dengan air panas atau air mendidih hingga layu atau lemas. Tempelkan pada bagian yang kena koreng atau sakit. Untuk obat bengkak, ambil daun segar kemudian dikukus hingga matang. Kemudian bungkuskan ke bagian yang bengkak. Untuk obat hernia, dengan cara lumatkan daun jarak yang sedang dengan garam, lalu tempelkan di tengah-tengah telapak kaki. Kemudian untuk mengatasi gula darah dapat dilakukan dengan cara meminum rebusan daun jarak. Untuk mengatasi sakit kepala, bisul, dan perut kembung atau sulit untuk BAB, buatlah tapal daun jarak. Caranya, ambil beberapa lembar daun
jarak, olesi dengan minyak kelapa merata. Kemudian dipanggang di atas api hingga layu atau lemas. Kemudian tempelkan bagian kepala yang sakit, bisul maupun perut yang kembung. Dengan cara yang serupa ini bisa untuk mengatasi air susu ibu tidak lancar keluarnya. Dahulu cara ini juga dipergunakan untuk tapal bayi, ditempelkan di bagian ubun-ubun maupun di pusat bagian perut. Pemirsa, selanjutnya penggunaan biji atau buah jarak. Buah jarak atau biji jarak bisa dipergunakan obat koreng. Caranya, ambillah 20 biji buah jarak yang sedang, tidak muda, tidak tua. Buang kulitnya dan ambil bijinya. Kemudian haluskan dengan cara ditumbuk dan tambahkan garam secukupnya. Aduk-aduk, kemudian tempelkan pada koreng 2 kali sehari. Biji jarak bisa juga dipergunakan untuk mengobati kelumpuhan otot muka. Caranya, ambil biji jarak secukupnya, kemudian ditumbuk atau dilumatkan, lalu tempelkan pada sendi sekitar mulut sehari sekali selama 10 hari. Seterusnya, cara penggunaan akar jarak. Akar jarak dapat dimanfaatkan untuk obat rematik, persendian, dan epilepsi atau ayan. Caranya, siapkan akar jarak sebanyak 15 sampai dengan 30 gram, rebus hingga mendidih dan airnya tersisa setengahnya, lalu disaring dan minumlah setelah hangat. Selain itu, akar jarak juga bisa dimanfaatkan untuk obat pegal-pegal dan obat memar akibat terpukul. Caranya, siapkan akar jarak yang kering 9-12 gram. Kemudian direbus hingga air mendidih dan airnya tersisa setengahnya. Lalu disaring dan minumlah dalam keadaan hangat. Pemirsa, mengkonsumsi getah jarak, daun jarak, akar jarak, ataupun biji jarak harus hati-hati. Jika kemudian terjadi gangguan lambung, pencernaan, iritasi usus, mual-mual, biduran, gatal, maka konsultasilah dengan dokter. Pemirsa, biji jarak selain untuk obat juga dipergunakan untuk keperluan teknologi sebagai sumber energi terbarukan, yaitu dibuat biodiesel. Pemirsa, seperti biasa informasi ini saya rangkum dari informasi leluhur kita dan kerabat kita, juga dari media sosial dan elektronik yang saya baca. Demikian pertemuan kita. Sebelum saya akhiri, saya mohon bantuan para pemirsa yang belum menekan tombol like, subscribe, dan lonceng kiranya dapat ditekan. Kemudian jangan lupa komentar dan bagikan atau di-share. Atas perhatian dan bantuannya diucapkan terima kasih, dan jika kurang berkenan saya mohon maaf. Insya Allah dapat bertemu kembali di video berikutnya dalam kondisi sehat walafiat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.